Selamat siang Hana Putih Bintas guys. Terima kasih klik video ini. Salam Jumat hari ini. Alhamdulillah Jumat yang berkah ya, kita dipertemukan lagi. Semoga kita sehat-sehat selalu dan dipermudahkan segala rezekinya, jodohnya, dan juga selalu bahagia. Itulah paling terpenting. Guys, untuk kali ini saya mendapat video cadangan daripada subscriber kesayanganku, di mana ini menjadi perhatian ya. Dikatakan Indonesia nih bakal ada sumber pendapatan baru lagi. Setelah saya telusuri guys, ternyata sumber pendapatan baru Indonesia ini bukan biasa-biasa. Ini salah satu video Lapindo kini menjadi lautan emas, sumber pendapatan baru bagi Indonesia. Ini kalau saya tidak salah, Lapindo nih adalah kejadian banjir lumpur panas waktu di Sidoarjo. Ini warga-warga Sidoarjo, pada yang tahu nanti kamu komen di bawah. Dan ternyata menjadi sumber keuangan juga ya, Masya Allah. Oh, saya kepo ya sama videonya, tidak lama-lama lah. Let's go to the video. Memahami lebih dalam tentang lumpur Lapindo, mari kita mulai dengan melihat kembali perjalanan singkat dari semburan lumpur ini. Sejak awal kemunculannya, semburan lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara ekologis maupun sosial. Namun, dengan adanya perkembangan baru yang membawa harapan, kita perlu menelusuri lebih lanjut untuk memahami potensi dan konsekuensi dari perubahan ini. Lumpur panas ya. Tahun 2006 menjadi titik awal dari bencana semburan lumpur Lapindo yang mengguncang Sidoarjo. Dimulai dari kegagalan proses pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Incorporated, semburan lumpur panas disertai gas terus membesar dan menyebar luas, mengakibatkan tenggelamnya area pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya. Meskipun telah banyak skema penyelesaian masalah yang diupayakan, namun upaya pengalihan aliran lumpur ke Selat Madura menjadi solusi yang paling nyata dijalankan. Namun, dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini tidaklah selesai begitu saja. Lapindo menjadi berhutang kepada pemerintah Indonesia atas dana talangan yang diberikan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bencana. Utang yang diakumulasikan mencapai angka yang sangat besar, mencapai 1,90 triliun rupiah. Dalam upaya untuk melunasi hutang tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan Lapindo menggunakan aset yang dimilikinya. Guys, ini jujur ya, ini saya baru tahu sejarah Lapindo yang berlaku pada tahun 2006 ya. Ternyata sangat-sangat mencekam ya. Meskipun demikian, upaya pelunasan utang Lapindo kepada pemerintah masih jauh dari cukup. Hingga saat ini, jumlah yang berhasil dibayarkan oleh Lapindo baru mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Pertanyaan pun muncul, apakah jumlah ini akan cukup untuk membayar hutang yang begitu besar kepada pemerintah? Upaya-upaya lanjutan akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa korban-korban bencana tersebut mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya. Betul. Lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang atau LTJ, seperti yang diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka melakukan survei dan pemetaan potensi mineral atau LTC. Guys, namanya ya, di sebalik musibah itu selalu ada hikmahnya, dan itu adalah menjadi karunia Allah selamanya. Elemen Sidoarjo adalah salah satu dari 28 lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi LTJ terbanyak. Namun, masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana potensi ini akan dimanfaatkan dan diproses oleh negara. Potensi logam tanah jarang atau LTJ memiliki nilai penting dalam berbagai bidang kehidupan. LTJ merupakan kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki aplikasi luas, dari teknologi hingga industri militer. Namun, mendapatkan LTJ bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan proses pemisahan yang rumit dari mineral lainnya. Di Indonesia sendiri,
potensi LTJ di lumpur Lapindo menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Dalam konteks ekonomi global, potensi LTJ juga memiliki nilai strategis. Sebagai produsen terbesar LTJ di dunia, China menjadikan mineral ini sebagai senjata dalam perang dagang dengan Amerika. Tuh guys, China yang mempunyai LTJ nih menjadikan dia salah satu dana terbesar ya apabila dengan Amerika, dan sekarang Indonesia memilikinya sendiri untuk LTJ. Wow. Permintaan terhadap LTJ terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi baru yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, potensi LTJ di Indonesia menjadi peluang yang patut dieksplorasi dengan bijak. Betul. Namun, pemanfaatan potensi LTJ juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari LTJ tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Setuju. Dengan pendekatan yang bijaksana, potensi LTJ di lumpur Lapindo dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi pembangunan. Tapi yang paling penting itu adalah semoga warga korban lumpur Lapindo nih yang berhak menikmati hasilnya dan bukan tangan-tangan luar yang mengelolakannya, dan malah mereka yang menambah kekayaan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melihat potensi kandungan LTJ plus manfaat lain dari lumpur Lapindo, bisa jadi tragedi ini akan bertransformasi menjadi berkah bagi Indonesia. Amin. Meskipun awalnya mengakibatkan kerugian lingkungan dan sosial, lumpur Lapindo menyimpan potensi bisnis miliaran dan bisa menjadi kekuatan ekonomi politik baru. Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap tragedi ada peluang untuk berkembang dan membawa perubahan yang positif. Betul. Namun, potensi bisnis dan manfaat ekonomi dari lumpur Lapindo tidak datang tanpa tantangan. Proses mendapatkan logam tanah jarang dari lumpur Lapindo serta mengoptimalkan pemanfaatannya akan memerlukan investasi besar dan kerja keras. Selain itu, perlu juga memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan lumpur tersebut. Tapi guys, kalau misalnya nanti LTJ ini dibangunkan, dan aku percaya Indonesia akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia selain daripada China, dan juga memberikan manfaat yang sangat-sangat besar ya buat warganya, khususnya warga di Sidoarjo yang terpenting. Dan juga kita mengharapkan siapa-siapa yang akan mengelolakan ini jujur lah guys ya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam mengelola potensi lumpur Lapindo. Kerjasama antar pemerintah, industri, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.